hewan yang ada di belakang Pak Leon ini. Nah, bahwasanya ini merupakan contoh daripada filum Solentrata. Nah, misalkan nanti adalah ubur-ubur. Nah, di laut lepas sana itu terdapat jenis ubur-ubur namanya ubur-ubur kotak yang sangat beracun ataupun sangat berbisa. Nah, akan tetapi ada juga nanti jenis Solentrata yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, seperti apakah itu Solentrata ya? Kamu dengarkan, kamu simak penjelasan Pak Leon di video berikut ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Film yang kedua yang kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu film Solentrata atau boleh disebut sebagai hewan berongga. Nah, bahwasanya untuk ciri daripada Solentrata ini ya tubuhnya berongga ya, dan habitatnya itu kebanyakan di air laut. Tapi ada juga beberapa yang hidup di dalam air tawar. Ciri umum berikutnya bahwasanya Solentrata merupakan hewan yang memiliki struktur jaringan yang sudah lengkap atau disebut metazoa dan bersifat diplomatik. Nah, dan umumnya berbentuk polip dan medusa. Dan nantinya memiliki alat penyengat, memiliki rongga pencernaan di mana nanti fungsi mulut dengan anus nanti bersamaan disebut dengan sistem gastrovaskular. Tidak memiliki sistem ekskresi, bersifat heterotrop. Nah, habitatnya di laut ya, tapi ada juga beberapa di air tawar. Kemudian sistem reproduksinya secara seksual nanti dengan gamet dan aseksual dengan menggunakan tunas. Nah, bahwasanya pembagian klasifikasi untuk film Solentrata ini nanti dibagi lagi menjadi dua subfilum. Yang pertama subfilum Cnidaria, lalu yang kedua ada subfilum Stenopor. Untuk yang pertama kita bahas itu subfilum Cnidaria. Cnidaria itu berasal dari bahasa Latin yaitu kata cnide yang artinya itu daun gatal dan kata aria yang artinya berhubungan dengan. Artinya ya begini, kalau Cnidaria itu bisa menyebabkan gatal-gatal tertentu dan dia juga memiliki alat penyengat khusus ya pada tubuhnya. Nah, bahwasanya nanti untuk ciri-ciri daripada Cnidaria ini dia merupakan hewan simetri radial ya. Kemudian dia juga memiliki dua lapisan tubuh ya, karena dia juga bersifat diploblastik. Lapisan terluar nanti disebut epidermis, kemudian lapisan terdalam disebut sebagai gastrodermis. Nah, bahwasanya hewan Cnidaria ini memiliki sel penyengat yang disebut sebagai cnidosit yang berperan untuk melumpuhkan mangsanya. Dan bahwasanya hewan Cnidaria itu sudah berumah dua, artinya dia alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya itu hewannya sudah terpisah. Berarti nanti sistem reproduksinya yaitu harus melakukan fertilisasi. Akan tetapi nanti ada beberapa yang mengalami yang namanya metagenesis ya. Masih ingat ya apa arti metagenesis waktu kita belajar Kingdom Plantae ya? Ciri berikutnya bahwasannya memiliki sel beracun disebut cnidoblast yang terdapat pada tentakel-tentakelnya. Dan dalam siklus hidupnya ada nanti mengalami fase polip yaitu hidup menetap atau sesil, dan medusa hidup secara bebas atau motil. Nah, berikut perbedaan struktur dari polip dan medusa. Untuk medusa nanti berbentuk seperti lonceng atau payung yang dikeliling oleh lengan-lengan tentakel ya. Nanti mulutnya terdapat pada bagian pusat berbentuk cekung. Sedangkan pada polip nanti terdiri dari bagian kaki, tubuh, kemudian ada mulutnya. Dan mulutnya nanti dikelilingi oleh tentakel mengarah ke atas. Perbedaan polip dan medusa berikutnya boleh dilihat pada tabel berikut ini. Atau secara spesifik boleh juga dilihat pada pembagian struktur tubuh polip dan medusa di bawah gambar berikut. Sistem pencernaan untuk Cnidaria disebut nanti gastrovaskular, di mana nanti mempunyai satu lubang jalan masuk yang berfungsi sebagai mulut maupun anus. Untuk sistem sarafnya bahwasanya Cnidaria belum memiliki sistem saraf yang lengkap. Nah, bahwasanya neuron pada Cnidaria berupa neuron sensorik yang dapat menghasilkan rangsangan hanya sebatas untuk pergerakan. Ya, misalnya merasakan serangan pemangsa. Neuron ini membuat ototnya dapat berkontraksi dengan bentuk jaringan yang saling berhubungan dan berperan sebagai pusat koordinasi penggerak. Klasifikasi Cnidaria. Nah, untuk pembagian klasifikasi hewan Cnidaria nanti dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas Hydrozoa, contohnya nanti Hydra sama Ovidia spesies.
Pertama, kelas hidrozoa. Adapun ciri hidrozoa bahwasannya hidup di air laut, hidup secara koloni dan soliter atau menyendiri, memiliki bentuk seperti silinder dan dapat bergerak di bebatuan dalam menangkap makanan. Hidrozoa ini berkembang biak secara aseksual, misalnya hidra yaitu bertunas, dan obelia nanti mengalami perkembangan seksual dengan cara metagenesis. Berikut adalah tahapan metagenesis obelia. Nah, bahwasanya apabila nanti dua medusa yang memiliki kelamin jantan, ya sebut saja nanti memiliki sel telur berarti betina, memiliki sperma berarti jantan, melebur ya sel kelaminnya di air, nanti akan membentuk zigot. Zigot nanti berkembang menjadi larva planula, merupakan larva yang berenang bebas. Lalu larva ini berkembang menjadi polip muda, menetap di dasar ya, makanya disebut sesil. Lalu polip muda nanti akan berkembang menjadi dewasa. Nah, hal yang perlu kita ingat di sini, pada polip dewasa nanti terdapat yang namanya suatu polip untuk menyimpan makanan yang disebut sebagai gastrozoid. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai gonangium. Gonangium itu nanti berperan untuk pematangan sel kelamin. Nah, apabila kelaminnya sudah matang, nanti dia lepas ya ke perairan dan berenang bebas kembali. Itu nanti yang disebut dengan fase medusa. Lalu medusa ini juga akan melakukan perkembangbiakan kembali. Kemudian ada kelas Scyphozoa, contohnya nanti Aurea aurita, yaitu ubur-ubur. Nah, bahwasannya Scyphozoa memiliki ciri yaitu ukuran tubuhnya lebih besar. Misalkan nanti ubur-ubur ya yang habitatnya di dasar laut atau di perairan laut. Memiliki saluran yang bercabang sebagai alat pencernaan. Pada bagian tepi dikelilingi oleh banyak tentakel. Di sekitar mulut terdapat 4 lengan dan terdapat nematokis yang berperan untuk melumpuhkan mangsanya. Sistem sarafnya berupa sistem saraf anyaman. Contoh Scyphozoa yang terkenal yaitu ubur-ubur atau Aurelia aurita. Nah, dia juga mengalami metagenesis dalam hal reproduksinya. Perbedaannya dengan obelia mari kita simak. Nah, untuk metagenesis ubur-ubur ya sama diawali dengan medusa yang memiliki kelamin yang berbeda. Nanti apabila sel sperma dengan sel telur melebur, dia akan bentuk zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi larva planula ya, dia berenang bebas karena memiliki banyak silia. Lalu dia menetap di dasar ya dalam bentuk polip yang nanti disebut sebagai scyphistoma. Nah, scyphistoma ini merupakan polip awal ya atau polip muda, dia lalu berkembang menjadi pada polip dewasa. Nah, pada polip dewasa dia nanti akan membentuk banyak kuncup-kuncup demi kuncup ya seperti tumpukan-tumpukan. Nantinya akan membentuk yang namanya evira. Evira ini nanti sudah lepas ya, tapi masa medusa yang muda. Nah, kemudian evira berkembang menjadi dewasa, masa medusa yakni berenang bebas atau motil. Kemudian ada kelas Anthozoa, contohnya nanti merupakan anemon laut, kemudian ada koral atau terumbu karang. Nah, bahwasannya untuk Anthozoa memiliki bentuk menyerupai bunga ya dan memiliki warna-warni yang beragam, mempunyai tentakel dengan jumlah yang banyak dan biasanya berkelipatan 8. Hewan ini hidup di air laut yang tampak jernih, tidak memiliki bentuk medusa dan ada juga yang berbentuk polip namun sangat langka. Oke, yang polip nanti pada umumnya adalah terumbu karang. Nah, ini adalah contoh anemon laut. Nah, anemon laut itu ada di film Nemo. Tahu ya filmnya ya? Nah, bahwasanya di sana ikan badut biasanya meletakkan telur-telur dan tempat bersembunyi. Nah, kemudian untuk koral atau terumbu karang bukanlah porifera, meski ada persamaannya yaitu sama-sama menetap di dasar perairan. Nah, akan tetapi ingat koral itu bentuknya seperti bunga. Kalau dia porifera dia bentuknya seperti botol, seperti vas gitu ya. Nah, sedangkan untuk koral itu bentuknya seperti bunga dengan warna-warni yang sangat kontras. Dan kelas Cubozoa, contohnya nanti itu adalah Seronex species. Bahwasannya kelas Cubozoa nanti berbentuk polip dan juga medusa dalam bentuk payung. Biasanya itu bentuk seperti kotak dan memiliki lensa mata yang kompleks. Mempunyai sisi datar dan menyerupai bentuk kubus. Tinggi lonceng sekitar 17 cm dengan 4 tentakel yang panjangnya mampu hingga 2 meter. Dan dia berenang secara horizontal. Nah, yang menjadi contoh Cubozoa yang cukup dikenal yaitu ada namanya ubur-ubur kotak, nama Inggrisnya sea wasp dan bahasa Latin Chironex pleckeri yang dikenal sebagai makhluk laut yang paling berbisa.
Nah, kemudian subfilum yang kedua untuk Solentrata yaitu Stenopora, di mana kata Stenopora berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada kata kteno artinya sisir, kemudian ada pori yang artinya membawa. Nah, kalau Stenopora ini artinya hewan dengan tubuhnya berupa sisir, gitu ya. Nah, perbedaan utama dengan Cnidaria bahwasanya Stenopora itu tidak memiliki alat penyengat dan tubuhnya biasanya itu transparan ya, bening dan tampak transparan. Nah, habitatnya umumnya ada di dalam air laut. Ciri berikutnya bahwasannya ubur-ubur ini sering disebut sebagai ubur-ubur sisir karena memiliki rambut getar yang banyak. Dapat memancarkan cahaya, termasuk hewan triploblastik. Nah, ini sudah memiliki 3 lapisan tubuh, oke ya. Kemudian tadi tidak memiliki alat penyengat dan memiliki 2 lubang anus dan memiliki yang namanya mulut. Struktur tubuh Stenospora. Stenospora memiliki organoserosial apical yaitu lubang anus, kemudian kanal aboral yaitu usus, vaina tentrakular yakni sarung tentakel, kemudian ada plates natarosis yaitu sisirnya, lalu memiliki faring, kemudian ada kanal gastriko yaitu saluran lambung, boka atau mulut, serta memiliki tentakel. Untuk pengklasifikasian dari subfilum Stenopora nanti dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas Tentaculata, lalu yang kedua ada kelas Nuda. Yang pertama kelas Tentaculata, adapun cirinya memiliki tentakel dan terdiri dari 3 ordo. Yang pertama ordo Sidipida, di mana tubuhnya bulat atau opal dan terdapat semacam tanduk. Contohnya adalah Mertensia species. Kedua ordo Cobata, di mana cirinya tubuh bentuk padat dilengkapi dengan cuping opal. Contohnya adalah Meniopsis species, Bolionopsis dan Leucothea. Kemudian ordo Cestida, tubuhnya seperti pita. Contohnya adalah Caestum species dan Velamen species. Berikut adalah contoh kelas Tentaculata. Kedua kelas Nuda. Cirinya tidak memiliki tentakel dan terdiri dari 2 ordo. Yang pertama ordo Beroida, tubuhnya kerucut atau silinder, contohnya adalah Bero species. Kedua ordo Platycnida, tubuhnya pipih, contohnya adalah Stenoplana species dan Coleoplana species. Manfaat Solentrata. Manfaat yang pertama yaitu Cnidaria. Cnidaria dijadikan sebagai bahan makanan, misalkan untuk spesies ubur-ubur tertentu. Kedua, anemon laut atau mawar laut sebagai hiasan di bawah laut dan akuarium air laut. Ketiga, terumbu karang yang bagus dan eksotik bisa menarik wisatawan berkunjung untuk tempat wisata laut dan menyelam, misalkan Taman Laut Bunaken. Keempat, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya ikan-ikan laut dan tempat berlindungnya satwa laut. Berikutnya manfaat Stenopora. Stenopora dapat menjaga keseimbangan ekosistem di air laut. Kemudian Stenopora juga berperan sebagai sumber makanan bagi hewan laut, misalnya ikan salmon dan penyu.